Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Akankah Yaman tembakkan rudalnya ke Saudi dan Emirat Arab? Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para pembantu militernya telah menggelar bombardemen ke Yaman sepanjang 1 bulan terakhir. Gempuran terakhir menyasar kawasan pelabuhan Ras Isa di pesisir Provinsi Hodeidah, Yaman Barat pada 17 April 2025. Sebanyak 80 orang dilaporkan tewas, mayoritas pekerja pelabuhan, awak kapal, dan kurir logistik. Serangan ini dinilai sebagai yang paling mematikan sejak pasukan udara Amerika dan Inggris memulai kampanye militernya terhadap Houthi Yaman. Stasiun televisi Al-Masirah yang dikelola Houthi melaporkan sekurangnya ada 14 kali serangan bom dan rudal menghantam pelabuhan tersebut di tengah malam. Memasuki bulan kedua operasi militer ini, muncul spekulasi serangan jet-jet tempur Amerika telah melibatkan Arab Saudi, Uni Emirat, dan Qatar. Pesawat tempur Amerika, baik pesawat intai dan tanker udara, diyakini terbang dari pangkalan-pangkalan militer yang ada di 3 negara tersebut. Situasi ini berpotensi meningkatkan eskalasi konflik melibatkan kekuatan regional Timur Tengah. Arab Saudi dan Emirat bisa kembali terlibat konfrontasi langsung dengan Houthi Yaman sebagaimana pernah dialami kedua negara itu beberapa tahun lalu. Memahami kemana arah perang Yaman ini tentu saja memerlukan pemahaman yang jelas tentang beberapa faktor utamanya. Bagaimana Yaman memandang konflik tersebut, bagaimana reaksi tetangganya di Teluk Persia, apa yang dapat memicu letusan konflik lebih luas. Tentu saja faktor konflik di Gaza menjadi pemantik paling signifikan melihat solidaritas Houthi ke Palestina. Tidak banyak yang membantah perang di Yaman kini sangat terkait erat dengan perang brutal Israel di Gaza. Washington di era Presiden Joe Biden pernah berusaha memisahkan keduanya, namun kenyataan di lapangan menceritakan kisah yang berbeda. Operasi militer Sana'a sejalan dengan peristiwa di Palestina. Kaitan itu menjadi lebih jelas setelah gencatan senjata Januari 2025 antara Hamas dan Israel yang memicu jeda serangan Yaman. Tapi Tel Aviv kemudian secara tidak terduga menarik kembali komitmennya mengikuti gencatan senjata di Gaza. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih ternyata lebih jauh lagi dampaknya. Ia memulai lagi kampanye militernya ke Yaman dengan dalih melindungi pelayaran internasional. Serangan-serangan itu tidak akan terjadi jika Amerika tidak berkomitmen untuk melindungi kapal-kapal Israel. Pemerintahan baru di Washington tidak seperti pemerintahan sebelumnya, tidak melakukan upaya nyata untuk menutupi tumpang tindih antara kedua front tersebut. Strategi Yaman sudah jelas sejak awal. Aktivitas militernya disesuaikan dengan perlawanan di Gaza. Faksi-faksi Palestina menentukan kecepatan eskalasi atau ketenangan, sementara Yaman tetap siap untuk menyerap dampaknya. Sana'a telah membayar harga yang mahal untuk sikap ini. Washington telah bergerak untuk membekukan negosiasi ekonomi antara Yaman dan Arab Saudi. Langkah ini efektif menghukum yang pertama karena menolak untuk menghentikan dukungan militernya untuk Gaza. Amerika telah menawarkan insentif ekonomi sebagai imbalan atas kenetralan, tawaran yang diterima dengan mudah oleh negara-negara Arab di seluruh wilayah, tetapi Sana'a menolak untuk menyerah. Dihadapkan pada pilihan biner antara mempertahankan dukungannya untuk Palestina dan menerima pembekuan pengaturan domestik atau membuka front kedua dengan Riyadh dan Abu Dhabi, Yaman memilih untuk tetap pada jalurnya. Keputusan itu berakar pada 3 keyakinan inti bahwa Palestina harus didukung tanpa syarat, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan nasional yang mendesak. Kedua, identitas politik Ansarullah didasarkan pada perlawanan terhadap hegemoni Israel. Karena itu, menghentikan perlawanan tidak sesuai dengan keselarasan apapun dengan normalisasi situasi di Teluk Persia. Houthi Yaman menolak peluang Washington dan Tel Aviv untuk mengalihkan perhatiannya dengan perang sampingan yang dirancang untuk melemahkan fokus strategisnya. Tentu saja, Arab Saudi dan Emirat Arab tidak menerima keputusan Yaman yang melawan upaya normalisasi konflik di Timur Tengah. Mereka menarik kembali gencatan senjata April 2022 dan mengenakan hukuman berat kepada Sana'a karena mendukung Gaza. Emirat Arab telah sepenuhnya menormalisasi hubungan dengan Israel, sementara Riyadh semakin dekat ke arah sana.
Sementara itu, Yaman yang masih terluka akibat agresi Saudi Emirat selama bertahun-tahun telah bergerak cepat untuk mendukung perjuangan Palestina. Kontrasnya sangat mencolok. Negara Arab yang paling dianiaya oleh Riyadh dan Abu Dhabi kini membela Palestina, sementara para agresor mengabaikannya. Sikap Yaman juga berbenturan dengan keselarasan geopolitik yang lebih luas dari kedua negara Teluk Persia yang tetap tertanam kuat dalam orbit Washington. Namun rasa frustasi mereka sebagian besar hanya retorika. Meskipun berperan dalam apa yang disebut sebagai aliansi penjaga kemakmuran, baik Arab Saudi maupun Emirat Arab tidak melakukan gerakan militer besar-besaran terhadap Yaman sejak putaran baru serangan udara Amerika dimulai. Awalnya, Riyadh berusaha mengaitkan operasi maritim Yaman di Laut Merah dengan Perang Gaza, tetapi kerangka itu segera berubah menjadi pembicaraan samar tentang ancaman terhadap pengiriman komersial. Atau ini menjadi sebuah kode untuk mundur. Pesan politik Saudi berubah drastis pada bulan Januari 2025 ketika menolak untuk mengambil bagian dalam serangan bom gabungan Amerika-Inggris ke Yaman. Kementerian Pertahanannya bergerak cepat untuk membantah laporan wilayah udara Saudi telah dibuka untuk jalur serangan Amerika ke Yaman. Pesan dari Riyadh jelas, mereka tidak ingin terseret ke dalam perang skala penuh lainnya dengan Yaman. Meskipun Arab Saudi menarik diri dari komitmen sebelumnya, Yaman secara aktif mendorong Riyadh dan Abu Dhabi untuk mempertahankan sikap netralnya. Ini bukan karena optimisme, tetapi pragmatisme. Menghindari perang yang lebih luas dengan Teluk Persia akan mencegah ledakan regional yang berbahaya. Tujuan Sana'a adalah untuk mengarahkan pengambilan keputusan Saudi dan Emirat agar tidak melakukan konfrontasi militer, mobilisasi proksi mereka, atau eskalasi secara ekonomi. Poin terakhir itu hampir mengubah keadaan pada bulan Juli 2024 ketika Riyadh menginstruksikan pemerintahan bonekanya di Aden untuk merelokasi bank sentral Yaman dari Sana'a ke Aden. Itu adalah provokasi ekonomi yang jelas dan jadi garis merah Houthi Yaman. Dalam beberapa hari berikutnya, pemimpin Ansarullah Abdul Malik Al-Houthi menyampaikan peringatan keras yang membingkai langkah Saudi sebagai bagian dari buku pedoman Israel-Amerika. Amerika mencoba menjerat Anda, dan jika Anda menginginkannya, maka cobalah. Langkah menuju eskalasi agresif terhadap negara kami adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami terima, kata Malik Al-Houthi kepada Arab Saudi dalam pidatonya 7 Juli 2024. Ia memperingatkan Riyadh terjebak dalam perangkap ini akan menjadi kesalahan besar dan kegagalan besar dan merupakan hak Houthi Yaman untuk melawan setiap langkah agresif terhadap mereka. Sana'a menanggapi dengan persamaan pencegahan yang tidak salah lagi. Bank untuk bank, bandara Riyadh untuk bandara Sana'a, pelabuhan untuk pelabuhan. Manuver Saudi mungkin merupakan ujian bagi tekad Yaman. Mungkin berdasarkan asumsi Sana'a terlalu kewalahan menghadapi koalisi pimpinan Amerika dan kesulitan dalam negeri yang semakin meningkat. Jika demikian, Riyadh salah perhitungan. Jawaban Houthi tegas. Ini bukan masalah membiarkan Anda menghancurkan orang-orang ini dan mendorongnya menuju kehancuran total, sehingga tidak ada masalah yang muncul. Biarkan 1000 masalah muncul. Biarkan masalah meningkat sejauh mungkin. Sehari setelah peringatan Houthi, protes besar-besaran meletus di seluruh Yaman. Jutaan orang berbaris untuk mengutuk provokasi Saudi, memberikan sinyal paling jelas opini publik dengan tegas mendukung perlawanan dan bersedia untuk meningkatkannya. Riyadh mengetahui hal ini. Bahkan sebelum krisis terbaru, sebagian besar masyarakat Yaman menganggap Arab Saudi dan Emirat Arab bertanggung jawab atas apa yang bahkan oleh PBB disebut sebagai bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Setiap konflik baru hanya akan memperdalam kemarahan itu. Menghadapi ancaman pembalasan langsung, Riyadh menarik kembali keputusannya agar bank sentral Yaman dipindah ke Aden dari Sana'a. Kenangan serangan dahsyat Yaman di masa lalu terhadap fasilitas minyak Saudi, khususnya yang terjadi antara tahun 2019 hingga 2021, masih menghantui para pemimpin Saudi. Saat ini, kemampuan Yaman telah berkembang. Kini Yaman memiliki rudal hypersonik dan teknologi pesawat nerawak yang semakin canggih. Justru karena kemajuan inilah, Washington gagal untuk memaksa Teluk agar kembali berperang. Tidak ada jaminan keamanan Amerika yang berarti di atas meja. Tidak ada yang akan melindungi ladang minyak Saudi, infrastruktur penting, atau jalur pelayaran komersial dari serangan balik Houthi Yaman. Kegagalan tersebut sudah terlihat jelas. Koalisi Prosperity Guardian tidak berbuat banyak untuk menghentikan serangan Yaman terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel.
serangan udara Amerika-Inggris gagal membendung kemampuan Yaman untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Israel. Realitas medan perang inilah telah mengubah perhitungan Riyadh dan Abu Dhabi. Eskalasi perang regional untuk saat ini tidak mungkin dilakukan. Ini tidak berarti Washington telah berhenti mencoba menyeret Arab Saudi dan Emirat Arab ke dalam pertempuran. Pemerintahan Biden gagal melakukannya. Namun tim Donald Trump dipandang lebih agresif dan lebih mungkin menyediakan sistem persenjataan canggih yang mungkin menggoda Arab Saudi maupun Emirat Arab untuk mengambil risiko. Ada pula persepsi di kalangan elit Teluk, ini adalah peluang strategis. Keruntuhan Suriah, kemunduran Hezbollah, dan perubahan dinamika regional mungkin menyediakan jendela langka untuk menggambar ulang peta Timur Tengah. Namun bagi Saudi, Yaman tetap menjadi perhatian utama. Negara yang terbebas dan menentang ideologi di perbatasan selatan mereka merupakan ancaman eksistensial. Tidak hanya bagi keamanan, tetapi juga bagi proyek pencitraan ulang budaya yang telah diinvestasikan begitu besar oleh kerajaan Saudi. Emirat Arab juga memiliki kecemasan serupa. Poros perlawanan Yaman yang sedang bangkit mengancam citranya telah dikurasi dengan cermat sebagai pemain regional yang selaras dengan kepentingan Israel dan Barat. Itulah sebabnya Sana'a telah menempatkan pasukannya dalam siaga tinggi. Ansarullah memantau setiap gerakan Riyadh, Abu Dhabi, dan proksi lokal mereka. Banyak di antaranya yang ingin bergabung dalam perang. Kelompok-kelompok ini telah mengisyaratkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam koalisi internasional untuk melindungi pelayaran internasional dan telah mengadakan pertemuan langsung dengan pejabat militer dan politik Amerika. Namun pemerintah Sana'a tahu faksi-faksi ini tidak akan bertindak tanpa perintah. Jika mereka dimobilisasi untuk serangan darat yang luas, Yaman akan menanggapinya dengan menargetkan kekuatan di belakang mereka. Setiap perang darat akan dilihat sebagai inisiatif Saudi Emirat, bukan inisiatif lokal. Logika yang sama berlaku untuk serangan udara baru atau perang ekonomi yang lebih dalam. Tribuners, Yaman adalah negara paling miskin di tengah-tengah negara super kaya di Jazirah Timur Tengah. Perbedaan antara ibu kota Sana'a, Jeddah, Dubai, Abu Dhabi, dan Doha terlampau tajam dan kontras. Tetapi dari negeri miskin itu, perlawanan terhadap hegemoni Amerika, penentangan terhadap kekejaman Israel di Gaza dan tepi barat terus menyala-nyala. Kelompok Houthi Yaman menjadi simbol semangat dan pertempuran antara si kaya dan si miskin, si jahat dan si baik, dan si kuat melawan si lemah. Pentagon telah kehilangan sekurangnya 20 unit pesawat intelijen tempur MQ-9 Reaper di Yaman. Kerugian dahsyat secara militer yang tidak pernah terjadi di medan konflik lainnya. Realitas ini memperlihatkan Arab Saudi dan Emirat Arab akan berpikir 1001 kali untuk kembali berkonfrontasi langsung dengan Houthi Yaman. Sebab rudal balistik hypersonic Yaman akan dengan mudah meluluh lantakkan kota-kota dan infrastruktur migas mereka yang ada di jarak jangkauan Ansarullah Yaman.